Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita kembali kedatangan tamu. Nah, tamu istimewa kali ini adalah Dr. Ega, seorang ahli penyakit dalam. Assalamualaikum Dr. Ega. Waalaikumsalam, Dokter. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat, Dokter. Iya, saya senang sekali ini Dr. Ega bahwa kita bisa podcast bareng untuk sharing, semoga hal-hal yang kita diskusikan memberikan manfaat buat viewer kita. Sahabat sekalian, hari ini kita membahas satu topik, yaitu kaitan antara masalah di keganasan kanker dengan diabetes mellitus atau kencing manis. Pada saat saya melakukan perawatan ke pasien, misalnya sedang kita bahas terkait dengan kemoterapi, pemberian obat kemoterapi, itu kadang-kadang saya temukan kadar gula darahnya tinggi. Dan dengan sedikit pengetahuan saya juga paham bahwa kalau tidak dikelola dengan baik, bisa saja kemoterapinya menjadi tidak efektif. Nah, sekarang ada ahlinya, kita bahas. Dr. Ega, mungkin sebelum masuk ke topik yang utamanya, mungkin bisa dijelaskan ke viewer kita apa itu penyakit diabetes mellitus. Siap. Diabetes memang sering sekali gitu di Indonesia, di dunia memang sering sekali. Untuk diabetes itu sebenarnya suatu keadaan di mana kadar gula darahnya itu naik, Dok. Kadar gula darahnya naik. Kadar gula darah itu naik. Kalau misalnya kita menggunakan gula darah sewaktu, yang biasanya kita langsung cek tanpa kita puasa, ceklik gitu. Niku, Dok. Nah, niku biasanya lebih dari 200. Kriterianya kalau kadar gula darah sesaat ya? Sesaat, sewaktu, itu jika lebih dari 200 itu bisa mengarah ke diabetes. Ke diabetes. Cuman kalau kita menggunakan kadar gula darah sewaktu, itu kita harus perhatikan ke pasien juga, apakah ada gejala klasik dari diabetes, Dokter. Gejala klasik diabetes. Jadi ada gejala klasik diabetes, niku ada, mungkin dulu dikenal ada 3P, Dok. Oh, 3P, Dok. Poliuri yang pertama, jadi poli itu kan sering gitu. Sering. Kemudian uri kan sering berkemih, berarti sering berkemih. Sering buang air kecil. Sering berkemih. Biasanya kalau malam. Biasanya seringnya kalau malam sering berkemih. Kemudian P yang kedua itu polifagi, Dokter. Polifagia. Polifagia. Jadi poli ini kan sering, fagia itu makan. Jadi sering lapar, Dokter, biasanya. Sering lapar, Orang yang diabetes sering lapar, sering berkemih, dan P yang terakhir itu polidipsi. Polidipsi. Jadi sering haus, Dokter. Sering haus. Sering merasa haus. Sering merasa haus. Ya, jadi kalau misalnya ada 3 gejala itu ditambah gula darah sewaktunya lebih dari 200, nah itu berarti sudah mengarah ke penyakit gula. Jadi sahabat sekalian, ada hal menarik ini, gampang diingat. Kalau ketika dicek kadar gula darahnya di atas 200, kemudian ada sering sama haus, kemudian harus sering makan, polifagia, dan kalau malam terutama sering buang air kecil, maka harus diwaspadai atau diperiksa bahwa mungkin mengarah ke diabetes atau kencing manis. Ya. Kalau untuk kita masih bahas diabetes ini, Dokter Ega. Kalau untuk memastikan bahwa itu apakah gula darah itu naik sesaat atau memang ada kencing manis, ada pemeriksaan lanjutan nggak, Dokter? Sebenarnya ada, Dokter. Jadi kan ada namanya gula darah puasa gitu. Gula darah puasa. Jadi kita diminta puasa selama 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam. Tapi puasanya itu bukan berarti tidak boleh makan atau minum sama sekali, Dok. Yang boleh adalah minum air putih. Jadi selain minum air putih tidak boleh, Dok. Bukan kayak puasa Ramadan. Bukan, Dokter. Jadi puasanya itu puasa dari glukosa. Puasa dari glukosa. Jadi kalau air putih kan buatan enten kandungan glukosanya, Dokter. Jadi itu bisa, tapi untuk selain air putih tidak boleh selama 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam. Nah, jika hasilnya itu di atas 126, niku niku berarti sudah
confirm ke arah diabetes. Kalau tadi gula darah sesaat atau sewaktu itu batasannya lebih dari 200. Okay. Kalau ini gula darah puasa lebih dari 126. ya. Okay. Jadi itu ketika puasa. Ketika puasa. Kemudian ada lagi setelah puasa pasien diminta untuk makan, dokter. Justru dikasih makan. Dikasih makan. Kemudian 2 jam lagi dicek, namanya gula darah 2 jam postprandial. Jika hasilnya lebih dari 200, itu juga confirm ke arah DM, dokter. Jadi kalau di lab itu yang 2 jam PP itu, dok? 2 jam PP, dok, singkatannya. Jadi kalau itu lebih dari 200, sudah 200, mengkonfirmasi lagi bahwa itu memang diabetes. Ya, terima kasih Dr. Eka. Kemudian sahabat sekalian, seperti yang tadi di awal kita bicarakan adalah sekarang masalah di kami nih. Saya kan sering memberikan kemoterapi, dok. Kemoterapi. Misalnya ada pasien pasca operasi dengan kanker, misalnya kita ambil contoh kanker mulut rahim atau kanker serviks. Nah, adjuvan terapinya atau terapi lanjutannya adalah dengan kemoterapi. Ketika saya melakukan kemoterapi, memang saya melakukan evaluasi pra-kemoterapi dulu. Nah, salah satu selain misalnya ada skor fisiknya, fungsi liver, fungsi ginjal, juga adalah kadar gula darah. Kalau bisa tolong dijelaskan, Dr. Eka, kadar gula darah sebatas apa yang memungkinkan bahwa pengobatan dalam hal ini kemoterapi itu tetap bisa berjalan atau efektif, Dok? Gitu. Biasanya memang sering gitu, gula darahnya tinggi, ternyata pasiennya juga mau kemoterapi gitu. Sering itu. Ternyata gula darah itu berpengaruh sekali terhadap nanti obat kemonya gitu. Jadi seperti yang tadi, dok, jadi kenapa orang yang gula itu sering minum, sering haus seperti itu kan biasanya kalau gulanya tinggi cenderungnya itu dehidrasi, dokter. Cenderungnya dehidrasi, jadi kadar cairannya di tubuh kan berkurang. Nah, padahal obat kemo itu sendiri sebelum dimasukkan biasanya kan butuh rehidrasi. Gitu. Betul. Jadi sahabat sekalian, ketika kami sebagai seorang ahli onkologi kanker, ketika sebelum melakukan masukkan obat kemo, tadi disebutkan Dr. Eka adalah melakukan rehidrasi. Jadi pemberian cairan dulu, istilahnya kayak di loading dulu, sebelum obat kemoterapi diberikan. Istilah kami itu premedikasi. Jadi premedikasi dulu, kemudian medikasinya adalah kemo, setelah itu adalah post medikasi. Monggo, dokter, kaitannya dengan gula darah tadi, dok. Jika misalnya rehidrasinya kurang, biasanya kan nanti akan efek samping obatnya akan lebih besar gitu, dokter. Jadi kalau misalnya pasien DM sudah dehidrasi, dia kan akan tetap cenderung lebih ke dehidrasi karena kadar gula darahnya tinggi. Jadi efektivitas obat kemonya juga tidak akan sebaik orang yang gula darahnya normal. Kemudian resiko efek sampingnya dari obat kemonya juga akan lebih tinggi biasanya, dokter. Jadi efek sampingnya menjadi lebih tinggi atau lebih prominen ketika kadar gula darahnya tinggi. Mungkin ada hal lain lagi, dokter Eka? Kemudian biasanya kalau pasien yang kemo itu dengan DM-nya itu kan bisa memicu infeksi gitu. Betul. Karena orang yang DM resiko infeksi lebih tinggi biasanya karena pada orang yang diabetes mellitus risiko infeksinya lebih tinggi. Karena biasanya terjadi imunodefisiensi sekunder gitu. Padahal pasien yang cancer itu resiko infeksi juga sudah tinggi gitu. Jadi kalau misalnya dia cancer ada DM, maka resiko infeksi lebih tinggi lagi, terlebih lagi kalau misalnya nanti di kemo gitu. Kalau gula darahnya tidak terkontrol, maka resiko infeksi pasti akan lebih tinggi, akan muncul seperti itu. Diskusi ini menarik sekali, sahabat sekalian. Ada banyak hal yang katakanlah menjadi tidak baik ketika
dilakukan kemoterapi sedangkan kadar gula darahnya tidak normal. Mungkin ada hal lain lagi, Dokter Ika? Nggih. Sama seperti pasien DM umumnya gitu. Nah, selain biasanya setelah di kemo itu kadang kemo sebelum operasi kan dilakukan kemo terlebih dahulu gitu, neoadjuvan, kemudian di kemo adjuvan. Nah, biasanya kalau misalnya gula darahnya tidak terkontrol, dilakukan operasi setelah kemoterapi, itu penyembuhan lukanya juga akan semakin lama gitu. Ya. Jadi sahabat sekalian, mungkin saya deskripsikan sedikit. Tadi Dokter Eka menyebut kemoterapi neoadjuvan sama adjuvan. Jadi kemoterapi neoadjuvan adalah kemoterapi yang diberikan sebelum terapi utamanya. Misalnya begini nih, ada kanker serviks besar lesinya. Kemudian untuk dilakukan operasi mungkin belum appropriate, sehingga dilakukan kemoterapi. Nah, kemoterapi yang diberikan sebelum terapi utama disebut kemoterapi neoadjuvan. Sedangkan kalau setelah terapi disebut kemoterapi adjuvan atau tambahan atau lanjutan. Sahabat sekalian, kadang-kadang ketika saya mendapatkan pasien kadar gula darah yang tinggi, saya konsul nih ke dokter ahli penyakit dalam dan bisa menurunkan kadar gula darah dalam waktu yang tempo singkat. Gitu. Disebut apa itu, dokter? Itu sliding scale itu gitu. Rapid insulinization biasanya, Dok. Jadi biasanya kita menggunakan insulin seperti itu karena memang kalau misalnya memang akan segera dilakukan kemoterapi, maka mau tidak mau gula darahnya harus kita turunkan dulu. Nah, biasanya kita menggunakan insulin yang diinjeksikan yang disuntikkan seperti itu. Ya, jadi demikian sahabat sekalian, diskusi kita terkait kaitan antara efektivitas pemberian kemoterapi pada seseorang yang menderita diabetes mellitus. Mungkin sebelum kita akhiri diskusi ini, Dokter Ika ada yang mau disampaikan nih, Dok? Karena begini, Dok, ini tidak terkait dengan kanker. Pasien saya juga ada yang ketika menderita diabetes, gula darahnya normal, sudah nggak kontrol lagi. Gimana, Dok? Itu sulitnya gitu, Dok. Biasanya soalnya kalau orang yang sakit gula juga biasanya tidak mengeluhkan keluhan yang khas gitu. Kalau misalnya gula darahnya cenderung normal, tapi ada kemungkinan sewaktu-waktu gula darahnya akan naik kembali seperti itu. Jadi mungkin buat audiens kalian nanti kalau misalnya memang ada riwayat gula darah yang tinggi, sebaiknya kontrol untuk gula darahnya. Selain kontrol rutin, mungkin di rumah ada beberapa hal yang bisa dilakukan gitu, dokter. Yang penting, yang pertama untuk terapi gula itu sebenarnya ada 3 pilar utama, dokter. 3 pilar utama. Yang pertama itu dari mengubah pola hidupnya dengan dietnya itu, Dok. Dietnya itu juga harus dimodifikasi, Dok. Jadi, kalau bisa yang kadar makanan dengan kadar gula tinggi itu sebaiknya dihindari. Makanan kadar gula darah tinggi dihindari. Kemudian makanan dengan lemak jenuh tinggi, Dok. Karena itu gula itu hubungannya nanti sama komplikasinya itu ke penyakit jantung, kemudian stroke. Makanya dengan kondisi gula darahnya tinggi, kemudian makanan tinggi lemak, terjadi hiperlipidemi di dalam tubuh, nanti resiko terbentuk plak-plak di pembuluh darah akan semakin tinggi. Jadi makanan lemak jenuh tinggi juga harus dihindari, dokter. Kemudian selain nutrisi, yang kedua aktivitas fisik, olahraga. Kalau bisa olahraga 3-5 kali, Dok, seminggu. Tapi olahraganya jangan sepak bola atau badminton Dok. Jadi olahraganya mungkin lebih ke olahraga yang aerobik, misalnya jogging, bersepeda, seperti itu, Dok. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya 2 itu mboten saged mengatasi, ya berarti harus menggunakan obat. Nah, kalau obat berarti harus kontrol rutin gitu. Tapi meskipun yang tidak terkontrol atau yang bisa terkontrol dengan pola hidup, sebaiknya juga rutin kontrol. Karena kita tidak tahu komplikasi dari gula itu biasanya juga silent gitu. Tiba-tiba sudah muncul urium kreatinnya tinggi,
terjadi gangguan ginjal. Gangguan ginjal. Gitu. Nggih. Jadi sebaiknya selain kontrol rutin, nggih itu 3 hal tadi itu harus diterapkan pada orang-orang yang sakit gula. Mungkin itu Dok pesannya. Ya, ini luar biasa nih, terima kasih Dr. Eka. Sahabat sekalian, menarik sekali diskusi kita hari ini. Semoga yang kita bahas memberikan pemahaman yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Dr. Eka. Siap, terima kasih. Demikian diskusi kita akhiri. Semoga dengan diskusi ini kita lebih paham bagaimana cara memahami, mengobati diabetes mellitus dan apa hubungannya dengan kemoterapi. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.